Konflik periode kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan konflik periode pertama. Tapi untuk kali ini, wilayah umat beragamakah yang harus menderita kerusakan. Pada bulan ini, terdapat persidangan kepada mantan Bupati Afgar Patanga. Ia didakwa telah menyalahgunakan dana dari adanya program kredit pedesaan yang rumornya menyebut bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk menyewa massa, untuk menyerang gedung peradilan, dan juga membakar dokumen-dokumen penting. Pada 15 April, ada sebuah pernyataan dari Cailani Umar, yaitu anggota DPRD Provinsi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsyik Lajalani, yaitu calon bupati saat itu, tidak terpilih. Dalam nuansa politik pemilihan Bupati Poso, terdapat isu mengenai tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit K dengan elit M yang tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian antar pemuda K dan juga pemuda M yang dimulai di terminal bus Poso di Lombogia. Pada saat itu, seorang pemuda yang mengaku dari agama M mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda K, dan ia menunjukkan sebuah luka yang ada di lengannya sebagai bentuk bukti bahwa ia memang telah diserang. Mendengar hal itu, pihak M pun akhirnya membalas karena tidak terima telah mendapatkan serangan. Dari situ, terjadilah lagi pertarungan antar pemuda K dengan pemuda M. Konflik ini meluas dan terjadi selama berhari-hari. Rumah-rumah yang dimiliki umat K di wilayah Poso di dekat terminal bus banyak yang dibakar oleh massa. Kerusuhan ini pun mengharuskan sebagian dari umat K untuk mengungsi. Dari adanya peristiwa ini, memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brimob dari kota Palu. Di tengah-tengah adanya penyerangan itu, pada 17 April, anggota Brimob dengan tidak sengaja telah menembaki kerumunan massa yang tidak bisa lagi terbendung hingga menewaskan 2 orang warga, yaitu Muhammad Yusni dan juga Yanto, serta melukai 8 pemuda M lainnya. Hal ini pun semakin memperbesar amarah warga M, sehingga pembakaran rumah terus berlanjut. Pertempuran pun sempat mereda setelah Pangdam Wirabuana, yaitu Mayor Jenderal TNI Slamet Kirabiantoro, mendatangkan 600 personel tentara. Dan pada saat itu, banyak warga pihak K harus kehilangan rumah atas serangan pihak beragama M. Walaupun konflik dapat diredakan oleh pihak berwajib, kondisi di Poso saat itu masih dalam status siaga. Dan benar saja, baru 3 minggu sejak konflik periode kedua selesai, terjadilah konflik periode ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan konflik terbesar dan juga terparah. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok Merah K terhadap warga M. Konflik ini terjadi pada bulan Mei tahun 2000. Selain adanya pertempuran itu, juga terjadi banyak penculikan dan juga pembunuhan. Pada awal Mei, muncul rumor bahwa banyaknya pemuda K telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan yang berada di Kerai. Pasukan K menamai pasukan ini dengan kelelawar merah dan juga kelelawar hitam, di mana pasukan ini berpakaian serba hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, yaitu seorang imigran dari Flores NTT. Pada tanggal 23 Mei, terdapat sekelompok pasukan kelelawar hitam menyerang seorang polisi, yaitu Sersan Mayor Kamarudin Ali, serta 2 warga sipil dari kubu M. Kelompok ninja atau kelelawar hitam kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Moengko. Namun, akibat terpojok oleh warga M, pasukan kelelawar hitam atau ninja tersebut meminta bernegosiasi untuk menyerah kepada polisi. Namun, akibat banyaknya warga M yang telah menunggu di depan gereja, pasukan ninja pun bukannya menyerahkan diri, namun justru kabur ke perbukitan yang ada di belakang gereja. Aksi ini pun
malah lebih menyulut kemarahan para kaum M, sehingga mereka membakar gereja tersebut pada pukul 10 pagi. Kemudian, pada tanggal 28 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga M. Bahkan, orang-orang yang berhasil kabur pun juga ditangkap dan kemudian dieksekusi, dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Tak jauh dari sana juga ditemukan 3 kuburan massal dengan total kematian sekitar 191 orang. Setelah itu, terjadi pula gelombang penyerangan kedua yang dipimpin oleh IR Lateka. Namun usaha tersebut digagalkan oleh kelompok putih di bawah pimpinan Habib Saleh Al-Idrus dengan ditandai dengan tewasnya IR Lateka. Di samping bentrokan langsung dengan kelompok putih M, sejak saat itu terjadilah aksi saling balas dengan menyerang kubu-kubu lawan yang mengakibatkan banyak nyawa kembali melayang. Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban oleh adanya kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan jika korban jiwa lebih dari 2000 jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1000 korban. Versi pemerintah yang dikeluarkan pada 5 Desember tahun 2001 yang dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok M, yaitu tim evakuasi pencari fakta, mencatat bahwa antara bulan Mei tahun 2000 hingga Desember 2001 ada 840 mayat umat M yang sudah ditemukan. Kebanyakan dari mereka ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Namun, banyak juga yang masih dikatakan hilang. Akibat kerusuhan ini, banyak korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malino I pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Ato Bondo. Beliau menghubungi SBY selaku Menteri Koordinasi Politik dan juga Keamanan pada saat itu, Yusuf Kala sebagai Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan juga Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya, pemerintahan pusat berperan sebagai fasilitator dan juga mediator dalam usaha dilakukannya perdamaian di Poso. Kemudian, diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember tahun 2001. Pertemuan ini diadakan sekaligus untuk melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh peserta dari kelompok M dan juga kelompok K, masing-masing 25 peserta sebagai mediator. Dan hasil dari pertemuan ini membuahkan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan juga bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso. Itu dia kisah mengenai konflik yang terjadi di Poso pada saat itu. Melalui rentetan peristiwa yang terjadi, kita dapat menyadari bahwa persoalan mengenai etnisitas dan juga agama di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius. Perbedaan yang seharusnya menjadi pemersatu malah berujung pada perpecahan dan juga konflik jika kita tak bisa menghargai perbedaan. Namun, yang menentukan apakah konflik tersebut dapat diatasi atau malah semakin membesar ialah pendirian masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jangan sampai negara ini terpecah belah hanya karena perbedaan, dan juga tragedi yang kelam ini jangan sampai terulang kembali. Pada video Bang Bet selalu berusaha untuk tetap bersikap netral tanpa memberatkan pihak manapun. Dan pada cerita yang Bang Bet sampaikan juga tak ada maksud untuk membuka luka lama, tapi Bang Bet bermaksud untuk memberikan informasi
yang dapat menambah wawasan kita pada sejarah yang terjadi di Indonesia. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya. Dan juga komen jika ada tanggapan mengenai video ini, masukan atau bahkan request untuk video selanjutnya. Cukup di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.